Amazing grace, how sweet the sound that saved. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak kami yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun sapaan kami ini adalah sapaan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak kami yang beribadah di rumah masing-masing, marilah kita tetap teguh mengikuti ibadah Jumat Agung ini atau Paskah ini. Paskah artinya penyaliban Yesus Kristus di Golgota. Kita bisa membayangkan bahwa Yesus Kristus disalibkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. 4 hari kita sudah mengikuti jalannya salib lewat pasion pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan pada hari ini puncaknya Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak kami semua yang ada di rumah, marilah kita bersaat teduh untuk minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 243 ayat 1 sampai ayat 3, pada kaki salibmu.
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih benar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 29, ada tempat untuk Yesus. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus ke dalam dunia untuk misi penyelamatan umat manusia dari dosa. Ya Yesus, anak Allah, Engkau dengan setia menjalani semua siksa dan derita, pengkhianatan, penyangkalan, pukulan, cambuk, ludah, olok-olok, paku, kawat berduri, dan tiang gantungan. Tubuhmu penuh luka dan darah, dan Engkau setia sampai kematian. Engkau mengorbankan dirimu sebagai korban atas penghapusan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kini kami mengaku atas semua dosa-dosa kami. Banyak pelanggaran dan kejahatan yang telah kami perbuat, ketidaksetiaan, serta tidak melakukan hukum dan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku dan ampunilah kami. Kami tidak mengasihi keluarga dan sesama kami. Kami sering mendengki dan iri terhadap sesama kami. Ya Yesus yang tersalib, kami mengaku dan ampunilah kami. Perbaharui dan sucikanlah kami, ya Yesus, dengan darah-Mu yang suci. Biarlah melalui perayaan akan pengorbanan dan kematian-Mu di kayu salib, kami beroleh rahmat dan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Ulangan 16 ayat 19 sebagai penyegar iman kita.
Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyi rohani nomor 257, Tercurah Darah Tuhanku. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia aniaya, tetapi dia membiarkan dirinya dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Gloria Patri. Seperti saudara kita seiman di dunia ini,
Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 251 ayat 1 sampai 3, Ku heran. Epistel kita sebagai pendahuluan khotbah pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis pada Ibrani 10 ayatnya yang 16 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuduakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian
dan dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan imam yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Orang yang mendengar firman Tuhan sangat berbahagia, terutama melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah dan Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk karya Maha Agung-Mu bagi kami dan bagi dunia ini, di mana Tuhan telah menanggung derita yang luar biasa melalui perjalanan salib yang begitu panjang dan membuat penderitaan yang luar biasa bagimu. Bahkan Engkau Tuhan harus digantung mati di kayu salib. Engkau menjalani persidangan yang penuh dusta dan tekanan. Engkau diolok-olok, disesah, dan dihinakan. Bahkan Tuhan, Engkau ditinggalkan oleh para orang-orang terdekat-Mu. Engkau dikhianati, dan bahkan Engkau mereka sangkal. Tuhan Yesus, semua itu Kau jalani dengan setia. Engkau memuliakan Allah Bapa dengan melakukan semua tugas penyelamatan yang sudah Tuhan tanggung. Engkau telah meninggalkan teladan yang luar biasa bagi kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, inilah yang bisa kami pahami Tuhan di dalam hari-hari kami, dalam minggu-minggu ini ketika kami beribadah kepadamu melalui ibadah malam fasen pertama, kedua, ketiga, dan bahkan keempat. Dan bahkan pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah di dalam memperingati Jumat Agung sebagai puncak penyelamatan Tuhan melalui perjalanan salib yang telah Tuhan lalui. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua karya agung yang telah Kau berikan
sehingga dunia ini boleh diselamatkan, sehingga kami mendapatkan keselamatan. Setiap orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan mendapatkan keselamatan. Kami telah Engkau sucikan kembali. Dosa-dosa kami telah Engkau tebus. Engkau menjadi korban penghapus dosa kami untuk selama-lamanya. Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah Tuhan dalam ibadah-ibadah yang telah kami lakukan, yang telah kami lalui ini, bukan hanya seremoni biasa Tuhan, tetapi benar-benar ibadah ini boleh memberikan pembaharuan yang baru bagi setiap umat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh disucikan kembali, kami boleh memperbarui akal budi kami kembali Tuhan, untuk setia dan terus percaya meneladani Yesus dalam kehidupan kami, berbuat yang terbaik dalam kehidupan kami seturut dengan firman dan kehendak-Mu, membangun kasih kami terhadap sesama kami Tuhan, membangun rumah tangga kami, bahkan Tuhan melayani jemaat-Mu dan bahkan orang-orang lain di sekitar kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kini kami tidak takut lagi menghadapi kematian. Kini kami tidak takut lagi menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami, karena kami tahu ada Allah, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang telah mati bagi kami. Bapa di surga yang baik, terima kasih. Kini kami datang Tuhan di dalam doa-doa kami kepadamu. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami dan dunia ini, di mana Tuhan sampai saat ini kami mengalami masalah penyebaran penyakit corona. Tuhan, kami percaya ada rencana yang indah di balik kejadian ini. Bapa, biarlah Engkau senantiasa melindungi dan menjagai kami, anak-anak Tuhan. Engkau menghindarkan kami dari virus corona ini Tuhan, dan bahkan juga keluarga kami, keluarga besar kami, bahkan semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan. Jauhkan kami dari bahaya virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau boleh menyembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit. Engkau menguatkan mereka yang lemah ini Tuhan, bahkan menguatkan keluarga mereka juga. Kami berdoa juga untuk para medis yang menolong mereka yang sedang mengalami isolasi Tuhan, yang sedang mengalami perobatan, penyembuhan. Tuhan Yesus, Engkau menguatkan dan menolong mereka. Tuhan, Engkau memberikan sukacita bagi mereka, walaupun mereka harus mengorbankan banyak hal di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau menolong dan mengasihi mereka Tuhan. Bapa di surga, kami tahu dan kami yakin masalah ini akan berlalu oleh karena kasih-Mu bagi bangsa kami dan bahkan dunia ini. Tuhan, Engkau mati untuk keselamatan dunia ini Bapa, dan biarlah momen ini, momen Paskah di seluruh dunia Tuhan, menjadi akhir penyebaran virus corona ini Tuhan. Lihatlah dunia ini Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, lihatlah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lawatlah kami semuanya Tuhan, biarlah kami mendapatkan kesembuhan itu, biarlah dunia mendapatkan kesembuhan dari virus corona ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa di dunia dan juga bangsa kami, agar mereka boleh bertindak Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Mereka melakukan segala upaya dan rencana yang terbaik untuk penanggulangan penyebaran virus corona ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sungguh-sungguh dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati kami ya Bapa. Secara khusus
kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di Gemi Efrata Kuala Bekala ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Biarlah Tuhan, momen Jumat Agung pada saat ini, ketika kami datang dan beribadah memuji muliakan Engkau Tuhan, ketika kami menangis dalam hati kami Tuhan untuk mengenang penderitaan-Mu, itu boleh memperbaharui setiap iman kami, menguatkan setiap iman percaya jemaat-Mu di tempat ini, Bapa di surga, Bapa yang baik. Dan biarlah itu juga Tuhan boleh memberkati kami semua, memberkati kami di dalam rumah tangga kami, memberkati kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Pelihara kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami terluka, bahkan mengalami berbagai pergumulan persoalan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau menguatkan kami, Engkau akan menolong kami ya Tuhan, menolong kami yang sedang kesusahan ya Bapa, memberikan kekuatan bagi kami yang sedang lemah, menghiburkan kami ketika kami berduka ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, secara khusus Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Tuhan kami, belur-belur-Mu Tuhan, darah-Mu telah tercurah untuk dosa-dosa kami, darah-Mu telah tercurah Tuhan untuk sakit penyakit kami. Biarlah juga darah-Mu yang tercurah itu boleh menyembuhkan setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Siapapun Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang menderita sakit penyakit pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka, biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan itu. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah juga Engkau memelihara gereja-Mu, gereja Metodis Efrata Kuala Bekala di tempat ini, memelihara seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau menggunakan gembala sidang kami, lead speaker, dan majelis yang melayani di gereja kami Tuhan, untuk melayani umat-Mu di tempat ini lebih luar biasa lagi Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau mempersatukan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Program-program yang telah kami rencanakan dan kami buat, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, memberikan sukacita bagi kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, secara khusus gereja-Mu akan memberikan sosial bagi umat-Mu di gereja kami dan bahkan juga di tempat lain. Tuhan Yesus, Engkau memberkati panitia yang sudah bekerja, Engkau memberkati mereka Tuhan yang membutuhkan pertolongan, sehingga melalui umat Tuhan di gereja-Mu kami boleh membagi kasih seperti Allah sudah mengasihi kami. Kami juga harus berbuat mengasihi mereka, orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu menjadi tempat di mana kami boleh datang mendapatkan kelegaan baru Tuhan, mendapatkan sukacita yang baru. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu sebagai gembala sidang di gereja kami. Berkati keluarganya juga Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh melayani, memberikan pelayanan yang terbaik dan luar biasa di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu dan bahkan juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui urapan Tuhan, firman-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Secara manusia, sungguh malang nasib Yesus. Ia dikhianati oleh Yudas Iskariot,
salah seorang muridnya. Ia dihindari oleh murid-muridnya pada saat ia ditangkap. Walaupun sudah 3,5 tahun Yesus mengajar, mengasihi dan melayani bersama mereka, di pengadilan agama dia tidak diperlakukan sebagai insan beragama. Kepadanya disampaikan tuduhan palsu, hinaan hingga hujatan. Pilatus sebagai pemimpin waktu itu lebih memilih cuci tangan, walau ia sendiri menyaksikan bahwa ia tidak menemukan kesalahan atau pelanggaran pada Yesus. Pendangkalan iman, kedegilan hati, kelaliman, kecurangan, kebencian, dan dendam kesumat, pertentangan kepentingan, dan lain sebagainya, telah membutakan mata hati manusia kepada Tuhan. Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Tujuannya agar manusia bertobat dari apa yang sudah mereka lakukan. Ya Tuhan, Bapa yang berkasihan, ampunilah kami dari segala pelanggaran kami, dan bimbinglah kami kepada jalan yang benar. Kami insyaf akan kesalahan kami dan segala dosa kami. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pengalaman keterpisahan hidup dengan Tuhan kadang menjadikan jalan utama untuk bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Orang di sebelah kiri Yesus lebih memilih mencobai Tuhan Yesus, walau hidupnya dalam hitungan hari di kayu salib. Dia tidak mengembangkan pengharapan baru walau sudah bersama Yesus. Sementara di sisi lain, bahwa pengalaman hidup keterpisahan dengan Tuhan menimbulkan kerinduan dan berharap kepada Tuhan. Hidup dalam hitungan hari di tiang gantungan, orang di sebelah kanan Yesus berharap agar ia dapat bersama dengan Yesus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, bukan esok atau lusa, engkau bersama-sama aku di Firdaus." Saudara, kini dan di sini Yesus mengundang kita untuk bersama-sama Dia di Firdaus. Terima kasih Bapa atas undanganmu kepada seluruh jemaat. Terima kasih kami hari ini untuk masuk ke dalam kekekalan.
salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada penghentian. Yang ketiga, Ibu, inilah anakmu. Yesus tahu bahwa persaudaraan dan persekutuannya selama masa kehidupan dan pelayanannya telah melahirkan sebuah hubungan yang baik. Dia bisa merasakan perasaan seorang ibu Maria yang membesarkannya dengan cinta, kepedulian, dan pengorbanan. Yesus tahu bahwa Maria sulit melepaskannya, layaknya seorang ibu, apalagi kehidupannya tragis di tiang gantungan di salib. Yesus berharap ibunya Maria harus memahami bahwa dia harus melewati jalan salib untuk menebus manusia. Ibu, inilah anakmu, merupakan ungkapan Yesus agar ibunya sadar akan misi yang harus dia emban dengan setia dan taat. Namun sebagai persekutuan manusia, Yesus juga berpesan agar para murid dan pengikutnya yang lain dapat saling menguatkan dan meneguhkan, terutama ibunya yang sedang bersedih. Ya Tuhan Yesus, kami memahami pengorbananmu di salib untuk menebus kami dari dosa dan kesalahan. Biarlah semangat pengorbananmu mengingatkan kami akan kasih sayangmu yang besar. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada penghentian. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hukuman salib merupakan hukuman yang paling tidak disukai oleh siapapun. Sebab derita seorang tersalib dan rasa malu keluarga yang tersalib menyisakan penderitaan secara mendalam. Penyaliban Tuhan Yesus menjelaskan korban penebusan dosa atas manusia. Dosa manusia ditimpakan kepadanya agar melalui pengorbanannya ada perdamaian dengan Allah dan hukumnya. Manusia diharapkan sadar bahwa hanya dengan jalan salib dan hanya sekali untuk selamanya, di mana Allah melakukan hal itu. Saudara, penyaliban adalah bukti kasih,
kesetiaan dan pengorbanan Allah yang harus kita syukuri dan terima dengan pertobatan. Ketika Yesus disalib dalam menanggung dosa kita, sepertinya Ia benar-benar berdosa dan merasa Allah meninggalkan Dia. Ya Yesus yang berkasihan, kami memohon ampun atas dosa kami yang sudah ditimpakan kepada Engkau. Jeritan-Mu disalib telah sampai kepada kami, dan kami sadar bahwa Engkau menanggung beban derita oleh sebab kedegilan hati kami. Terimalah kami ya Yesus menjadi anak yang telah Kau kuduskan, agar kami dapat setia dan taat dalam mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Yang kelima, aku haus. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang seutuhnya. Dia memberikan segalanya dalam menanggung dosa manusia. Dia rela, setia dan taat dalam menjalankan tugas yang Allah berikan kepadanya. Penyiksaan yang Dia terima sepanjang penangkapan hingga pengadilan, penyesahan, hinaan, dengki, hingga menuju salib. Dan bahkan ketika paku tertancap di kaki dan tangannya, serta mahkota duri di kepalanya, membuat Dia hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Ia berkata, aku haus. Ia benar-benar butuh minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Namun justru anggur asam yang Dia terima disertai dengan ejekan. Ya Yesus, betapa keji dan jahatnya kami sebagai manusia. Betapa kuatnya dosa dan kelemahan yang telah merasuk hati, pikiran dan perilaku kami. Dikala Engkau butuh air segar untuk menghilangkan dahaga, justru anggur asam disertai ejekan yang kami berikan membuat Kau bertambah sakit dan menderita. Ampunkan kami Tuhan, kami mau jadikan Jumat Agung ini sebagai upaya kami memperbaharui diri. Yang keenam, sudah selesai. Dengan kasih, kepedulian, kesetiaan, dan ketaatan, Yesus menyelesaikan misi penyelamatan dengan sempurna. Dia berkata di sisa hidupnya disalib,
tetelestai, yang artinya pekerjaan sudah dilakukan dengan baik, sempurna dan utuh. Seluruh pelayanan penyelamatan mulai dari kelahiran, pengajaran, mukjizat, hingga penyalipannya dia lakukan dengan sempurna. Tinggal manusia percaya atau menolaknya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah menjalani tugas dan misi penyelamatan Allah di dunia ini dengan sempurna. Berilah kami kekuatan dan sukacita untuk menerima Engkau ke dalam hidup kami, agar kami setia mengikut Engkau dalam hidup kami. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus memulai pergumulan, tantangan, ejekan hingga derita di salib dengan doa dan penyerahan diri secara utuh kepada Allah. Dia tahu dan sadar bahwa Allah memberi kekuatan kepadanya dalam menjalankan misi penyelamatan yang begitu berat. Ketika ia berhasil melewati masa yang sulit dan berhasil, ia juga kembali dalam doa dan penyerahan kepada Allah. Ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ya Tuhan, terima kasih untuk teladan yang berharga dan berguna bagi kami. Doa dan penyerahan diri-Mu kepada Allah menjadi kunci utama keberhasilan dan kesuksesan-Mu dalam hidup dan pelayanan-Mu. Ya Tuhan, ajari kami dan mampukan kami meneladani Engkau, agar doa dan penyerahan diri kami menjadi kunci sukses kehidupan dan pelayanan kami, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga anak-anak kami semuanya, kita sejenak mendengarkan warta khusus untuk kegiatan gereja kita, yaitu yang pertama, hari Minggu tanggal 12 April 2020 adalah perayaan Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah di rumah kita masing-masing menggunakan panduan buletin gereja atau video YouTube
yang telah dipersiapkan dan akan dibagikan melalui WA grup Jemaat EKB. Ibadah kita lakukan serentak mulai pukul 9 pagi. Yang kedua, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu jemaat yang belum menyerahkan janji iman untuk dana sosial gereja, mohon segera menyerahkannya kepada panitia atau pendeta, karena pembagian sosial ini akan kita lakukan minggu depan. Yang ketiga, seyogianya kita melakukan perjamuan kudus pada Jumat Agung ini. Namun karena kondisi yang sangat sulit, maka perjamuan kudus akan kita lakukan pada ibadah pertama setelah ibadah kita lakukan di gereja ini. Demikianlah warta khusus yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyambut firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya Ibu Pendeta M. Boru Hasibuan STH, dan kita sambut dengan nyanyian rohani nomor 86, Silang Nabadiai atau Silang Naman Passing In. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih bahkan pengorbanan yang Engkau berikan untuk kami. Hari ini sebagai ucapan rasa syukur kami boleh hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing, mempersiapkan diri kami memuji memuliakan Engkau, dan sejenak kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga kami boleh mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Waktu ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang kekasih. Shalom. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca secara bersama dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jika sudah dapat, kita akan membaca secara bersama dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tema bagi kita dalam ibadah Jumat Agung ini kasih dan pengorbanan. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang kekasih, kita boleh merenung atau kita boleh mengingat kembali kasih dan pengorbanan apakah yang sudah pernah kita lakukan dalam hidup kita. Tentu ada banyak kasih yang sudah kita lakukan. Dan tentu ada juga pengorbanan yang pernah sudah kita lakukan. Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak ada orang Kristen yang tidak pernah bicara tentang kasih. Bahkan dari berita yang kita dengar lewat media-media, termasuk lewat media sosial, kasih yang dilakukan oleh manusia tidak memandang dia dari agama mana, dari suku mana, bahkan dari negara mana. Itu berarti Bapak Ibu yang kekasih bisa dikatakan bahwa semua orang tahu apa itu kasih. Namun menjadi pertanyaan, dari pengetahuan kasih yang kita ketahui Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kasih yang kita lakukan? Apakah kasih yang sungguh-sungguh atau kasih yang basa-basi atau yang bagaimana? Bicara tentang pengorbanan Bapak Ibu yang kekasih, manusia pun tahu apa yang dikatakan dengan pengorbanan. Pengorbanan adalah proses atau cara mengorbankan. Semua orang tahu itu Bapak Ibu yang kekasih. Dan dalam kehidupan kita, pengorbanan, banyak orang juga pernah melakukan pengorbanan, berkorban. Tapi yang pasti, dan saya bisa pastikan, kasih dan pengorbanan yang dilakukan manusia tidak sama dengan kasih dan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, kita mau melihat, kita mau belajar bagaimana pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus untuk kita, umatnya. Yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Pernyataan ini Bapak Ibu yang kekasih adalah pernyataan yang sangat luar biasa, adalah pernyataan yang sangat penting. Secara pikiran manusia mungkin kita berpikir, bagaimanakah Allah bisa mengasihi dunia, mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, bahkan yang cenderung selalu ingin melakukan dosa. Hal ini adalah suatu yang sangat mulia yang dilakukan oleh Allah lewat anaknya Yesus Kristus. Kasih yang begitu besar bagi dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih, manusia untuk mengasihi orang yang mengasihinya saja pun bisa gagal. Apalagi mengasihi orang yang jahat. Pastilah
yang dilakukan manusia kepada orang yang jahat akan dibalaskan setimpal, atau mungkin bukan setimpal. Kalau dia menampar pipiku yang kanan, maka akan kuberikan dia pipi kanan dan pipi kiri. Itu manusiawi. Bukan hanya setimpal, lebih yang akan dilakukan. Bapak Ibu yang kekasih, Allah yang kudus itu, Allah yang mengasihi itu adalah Allah yang sungguh-sungguh telah melakukan, telah memberikan kasih-Nya, dan Dia memberikan teladan bagi kita lewat apa yang diberikannya bagi kita, Bapak Ibu yang kekasih, dengan memberikan anaknya yang tunggal itu. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, teladan diberikan. Mengapa Allah memberikan teladan bagi kita, Bapak Ibu yang kekasih? Allah mau membuka mata kita yang tertutup. Walaupun secara jasmani kita sehat, secara penglihatan tidak buta, tapi sering mata manusia kita tertutup. Allah mau membuka mata kita yang tertutup. Allah mau membuka hati kita yang tertutup, dan Allah juga mau membuka pikiran kita supaya kita mau melakukan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah Passion 1, 2, 3, dan 4 tidak sia-sia, Bapak Ibu yang kekasih. Itu yang pertama yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, kasih Allah bukan hanya sekedar kata, aku mengasihi umat manusia, aku mengasihi seluruh dunia, bukan hanya sekedar kata. Kasih dan pengorbanan adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada kasih tanpa pengorbanan, itu adalah kasih yang tak sempurna. Atau kalau ada pengorbanan tanpa kasih, pengorbanannya itu sia-sia. Sehingga kasih dan pengorbanan tidak akan mungkin bisa dipisah untuk mencapai hasil yang sempurna. Karena ada banyak orang mengasihi tanpa mau berkorban. Karena ada banyak orang yang mau berkorban tanpa ada kasih di hatinya yang berasal dari Allah. Bapak Ibu yang kekasih, ada perbuatan yang dilakukan oleh Allah untuk mewujudkan kasih-Nya kepada dunia, kepada manusia yang berdosa supaya selamat. Ada tindakan yang dilakukan, yaitu Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Dia memberikan anaknya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah memberikan anaknya Yesus ke tengah dunia ini untuk mengalami penderitaan. Tadi sudah kita baca dalam rangkaian ibadah kita, Bapak Ibu yang kekasih. Ada banyak penderitaan yang harus dihadapinya. Bahkan Dia mati di kayu salib. Yang harusnya disalib itu adalah manusia, karena dosa yang dilakukannya. Tetapi Allah yang begitu mengasihi dunia ini tidak mau ada umat manusia ciptaannya yang mati binasa. Itulah wujud kasih-Nya yang besar itu kepada Allah. Kasih kepada dunia ini. Kasih dan pengorbanan Allah begitu besar, Bapak Ibu yang kekasih. Manusia mana, Bapak Ibu yang kekasih, yang rela memberikan anaknya untuk dipukuli tanpa melakukan kesalahan? Ada enggak, Bapak Ibu yang kekasih, yang rela anaknya dipukuli tanpa melakukan kesalahan? Tidak ada. Bahkan terkadang yang lebih parah, orang tua membela anaknya walaupun anaknya melakukan kesalahan. Kenapa? Karena anaknya.
Dan pasti tidak rela anaknya dihukum, walaupun dia kedapatan mencuri, walaupun dia melakukan pembunuhan, walaupun dia narkobaun. Banyak orang tua yang tak rela anaknya dihukum karena kesalahannya. Itulah orang tua. Karena kasihnya kepada anaknya, kasih bukan seperti kasih Allah. Bahkan terkadang juga orang tua mau mengatakan kalau anaknya sakit, biarlah aku yang sakit. Kasihan kali anakku itu mengerang kesakitan. Biarlah aku yang menanggung. Kenapa? Karena saking cinta dan kasihnya kepada anaknya. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, Allah berbeda dari manusia. Bukan karena Allah tidak mengasihi anaknya Yesus Kristus yang tunggal itu, yang satu-satunya itu. Tapi karena itulah satu-satunya jalan yang harus dilalui, yang harus dilakukan untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Manusia yang melakukan kesalahan harus dihukum. Tetapi Allah tidak mau semua manusia yang berdosa itu binasa. Sehingga bagaimana caranya? Supaya manusia yang berdosa, Bapak Ibu yang berdosa, saya yang berdosa, semua orang yang berdosa di dunia ini, yang cenderung dalam kehidupan berdosa, melakukan kesalahan, bagaimana caranya supaya kita tidak binasa? Allah menjatuhkan hukuman yang harusnya kita yang menanggung, dijatuhkan kepada Yesus. Anaknya yang tunggal itu mati disalibkan, mati tidak dengan terhormat, mati dengan cara yang memalukan menurut pikiran manusia. Mati di kayu salib itu adalah sangat memalukan. Mengapa Allah membiarkan anaknya mati di atas kayu salib dengan cara yang tak terhormat dan sangat memalukan? Semua itu adalah untuk membayar lunas hutang dosa manusia. Yesus menggantikan posisi manusia. Itu adalah wujud kasih Allah kepada umat manusia ciptaannya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang kekasih, kalau Kristus tidak disalib, berapa banyak salib yang akan berdiri dan berapa banyak orang yang akan digantung di kayu salib itu. Manusia dengan cepat akan habis binasa. Pastilah sangat mengerikan kita melihat berjejer kayu salib, mungkin ratusan juta kayu salib akan berdiri untuk menyalibkan manusia yang berdosa. Tapi Allah tidak menginginkan itu terjadi. Sekarang dengan kematian karena virus yang terjadi saja sudah sangat mengejutkan. Kita mendengar berita, kita melihat lewat televisi, bahkan media-media yang bisa kita lihat Bapak Ibu yang kekasih. Ribuan orang mati, dikuburkan secara massal, itu pun sudah membuat manusia gentar. Sudah membuat banyak orang begitu ketakutan, bahkan seperti hilang pengharapan kepada Allah. Bisa kita bayangkan kalau manusia di dunia ini semua disalibkan dan mungkin tinggal orang yang tidak berdosa, bagaimanalah perasaan mereka? Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak menginginkan manusia ciptaannya mati binasa. Wujud kasih Allah kepada manusia nyata lewat kehadiran Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah dunia ini, mengalami penderitaan, mengalami kematian yang begitu hina. Itu hal yang kedua Bapak Ibu yang kekasih.
dari nas firman Tuhan yang kita baca ini, wujud kasih dan pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, untuk mendapatkan pemberian kasih Allah itu, yaitu hidup yang kekal, setiap orang harus percaya padanya. Setelah Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa-dosa manusia yang tak percaya pada waktu itu kepada Yesus Kristus, hari ini kita diajak Bapak Ibu yang kekasih, percaya sungguh-sungguh kepadanya. Bukan hanya sekedar percaya, ya percayanya aku Yesus Kristus adalah Mesias, percayanya aku itu. Ada banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu yang kekasih. Iblis pun dalam firman Tuhan ini dituliskan bahwa dia pun percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apakah kita sama dengan iblis? Saya berharap tidak. Kita adalah umat ciptaan Allah yang akan mendapatkan kehidupan kekal itu. Dengan cara bagaimana? Setelah kita menerima pengorbanan Yesus, kita harus percaya kepadanya. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya sepenuhnya di dalam Yesus Bapak Ibu yang kekasih. Jangan setengah-setengah. Jangan biarkan kekuatan dunia ini menggoncang iman kita. Jangan biarkan kita tersesat dan terjerat. Tetapi biarlah kita boleh selalu mengingat bahwa Allah melalui anaknya Yesus Kristus begitu mengasihi kita, mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia, melakukan hal yang terbaik untuk kehidupan kita Bapak Ibu yang kekasih, yang orang lain tidak akan mungkin melakukan itu bagi kita. Kalaupun ada orang yang mau berkorban, pasti dia tidak akan berkorban mati. Mungkin dia hanya berkorban uangnya sedikit. Mungkin dia berkorban waktunya sedikit. Tapi Allah memberikan anaknya yang tunggal itu. Membiarkan anaknya Yesus Kristus mengalami hinaan, mengalami cacian, mengalami cambukan, bahkan seakan-akan manusia ini adalah sempurna, sehingga dengan berani, dengan penuh kepercayaan diri meludahi Yesus. Kalau kita merenungkan itu Bapak Ibu yang kekasih, kita harusnya melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup kita. Karena siapalah kita? Kita manusia, sesama manusia berdosa, mendapatkan kasih dan pengorbanan daripada Yesus. Biarlah Bapak Ibu yang kekasih, kita mau belajar meneladani Kristus Yesus dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud nyata kasih kita kepada Allah? Mari kita lakukan. Biarlah firman ini Bapak Ibu yang kekasih membuka mata kita, membuka pikiran kita, hati kita, mulut kita untuk bertindak, berkata, melakukan apa yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami betapa besar kasih dan pengorbananmu ya Allah. Sungguh luar biasa dan sangat mulia. Kami sangat bangga. Kami sangat bersyukur Tuhan boleh menikmati kasih dan pengorbanan-Mu. Dan biarlah kami boleh bersukacita atas pengorbanan-Mu ini Tuhan. Yang kami wujud nyatakan lewat perbuatan kepada sesama kami. Yang kami wujud nyatakan lewat perbuatan kami ya Allah. Boleh berbagi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain.
menandakan bahwa kami menerima pesan yang daripada Tuhan, menandakan bahwa kami adalah murid Yesus Kristus, menandakan kami menikmati kasih dan pengorbanan-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta kepada kita, di mana kita diajak untuk saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tutup ibadah kita ini dengan nyanyian rohani nomor 133 sambil kita mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, karena kita adalah orang yang sudah menerima kasih dan pengorbanan Allah lewat anaknya Yesus Kristus. Marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Secara khusus di saat Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan, kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semua.